malaikat mengatakan walakum misluh, yang mendoakan bagimu mendapatkan apa yang kau doakan. Baik, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 17. Sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Di antara sebab yang mengotori keimanan, di antara sebab yang menodai kesucian jiwa dan hati adalah sifat-sifat kemunafikan. Kemunafikan adalah sifat yang sifat ini dapat menodai kesucian jiwa seorang mukmin. Atau dalam bahasa lainnya, kemunafikan adalah kotoran, penyakit yang dapat mengotori jiwa seseorang. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tujuan diutusnya Rasul dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat kedua, dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul di tengah ummiyin, umat yang tidak baca, tidak tulis. Apa tujuan diutusnya seorang Rasul? Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada umat manusia Al-Quran dan Sunnah. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan jiwa mereka. Ini ayat menarik. Apa menariknya? Ketika Allah menegaskan Allah mengutus seorang Rasul yang tujuan dari utusan ini mengajarkan ilmu. Kemudian disebutkan setelahnya wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Pertanyaannya, apakah gak cukup ilmu saja? Cukup gak ilmu seseorang itu dengan ilmunya? Dalam ayat ini, setelah menyebutkan tentang ilmu, namun masih disandingkan dengan tazkiyah, kesucian. Karena mungkin saja orang itu berilmu dan sudah tahu, tapi jiwanya tidak bersih. Sehingga pentingnya menggabungkan antara ilmu dan kesucian jiwa. Dengan berilmu itu akan mensucikan hati jiwa. Namun untuk mensucikan jiwa selain ilmu itu harus ada usaha. Seseorang mungkin sudah mengetahui bahwasanya iri itu gak boleh. Apakah setiap orang yang tahu bahwasanya iri itu gak boleh, dia pasti akan terhindar dari iri? Belum tentu. Mungkin orang sudah tahu bahayanya, tapi masih mengerjakan. Apa yang kurang? Kesucian jiwa. Sehingga para ulama itu membuat pembahasan khusus dalam bidang ilmu namanya tazkiyatun nafs. Konsep atau usaha untuk mensucikan jiwa, baik dari kotoran-kotoran syirik. Syirik itu kotor apa bersih? Kotor. Allah mengatakan najis. Innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik, perbuatan syirik itu najis. Maksudnya perbuatannya, keyakinannya yang dipercaya orang-orang musyrik itu najis, yang dapat mengotori jiwa. Demikian juga kekufuran, najis. Demikian juga kemunafikan, ini buruk. Maka cara menghilangkannya dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Yang dalam berilmu, dalam beramal soleh harus ada usaha. Dan ilmu yang bisa melahirkan amal, itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang
sebenarnya ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang awalnya gelap menjadi terang benderang. Itulah ilmu. Maka dengan kita mempelajari tentang sifat-sifat orang-orang munafik, di antara tujuannya agar kita terjauhkan dari penyakit-penyakit itu, agar kita membersihkan jiwa kita yang mungkin saja kita dulunya itu mungkin 1, 2 atau beberapa ada gitu. Setiap orang itu punya latar belakangnya, punya karakternya, atau mungkin punya bawaan sebelumnya. Maka mungkin ada karakter-karakter, ada kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Dengan belajar ilmu, dia mengetahui, kemudian dia membersihkan. Setelah kita sebutkan di pertemuan lalu tentang sifat-sifat orang munafik, menipu Allah dan orang beriman, kemudian berbuat dusta, berbuat kerusakan, tapi mengeklaim berbuat perbaikan, menuduh orang-orang beriman dengan kebodohan, bermuka dua, mengolok-olok orang beriman. Maka di ayat 17, 18, 19, jadi 3 ayat, Allah mengajak orang-orang beriman untuk berpikir. Di antara uslub Al-Quran, apa itu uslub? Metode. Di antara uslub Quran dalam menjelaskan itu menggunakan al-masal, perumpamaan. Jadi terkadang kita ketika menjelaskan itu dikasih perumpamaan. Yang tujuan dari perumpamaan ini agar memperjelas keadaan. Dan ini diantara apa? Menjadi pesan. Quran itu mengajak kita berpikir. Quran itu kalamullah. Yang pelajaran-pelajarannya itu mencakup semua elemen manusia, baik yang awam dapat, yang intelektual juga dapat. Semua itu diajak, semua kalangan. Dan mengajak kita untuk berpikir. Allah memberikan akal itu agar kita gunakan untuk berpikir. Maka Allah mengatakan Darbul masal. Masal yang pertama adalah masal nari. Ulama tafsir mengatakan masalun nari, perumpamaan seperti api. Perumpamaan yang kedua masalun ma'i, perumpamaan air hujan. Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik. Kamathil ladzi istauqada naran, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, meminta menyalakan api. Jadi kalau kita itu belajar bahasa Arab, istaiqada, kalau ada fi'il wazannya istaf'ala, artinya meminta, memohon. Kayak ghafara, mengampuni, istaghfara, memohon ampunan. Auqada, menyalakan, istauqada, meminta dinyalakan. Maka perumpamaan orang-orang munafik seperti perumpamaannya orang yang minta dinyalakan api. Berarti orang munafik ini punya api enggak? Ada orang munafik minta dinyalakan apinya. Berarti orang munafik ini asalnya punya api enggak? Enggak. Dia enggak punya cahaya, enggak punya api. Karena hanyalah yang punya cahaya, yang punya api adalah orang-orang beriman. Iman itu nur, cahaya. Kebalikannya kekufuran, kesyirikan, zulmah,
gelap. Maka orang-orang munafik meminta agar dinyalakan api, karena mereka punya api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api dinyalakan, menerangi sekitarnya. Setelah menerangi sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, enggak satu kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Ini apa? Perumpamaan api. Orang-orang munafik di dunia, mereka itu bisa melihat, karena di dunia itu bersama orang-orang beriman. Orang beriman sholat, mungkin dia ikut sholat. Orang beriman umroh, mungkin dia ikut umroh. Dia mendapatkan cahaya itu, namun dia tidak memiliki. Kalau orang yang punya aslinya, di jalan dia punya cahayanya, di rumah punya cahayanya, dimanapun dia punya karena dia pegang, dia punya cahayanya. Adapun orang munafik, dia hanya minta dinyalakan, berarti dia tidak punya. Ketika dalam kehidupan dunia mereka itu mendapatkan terangnya cahaya, terangnya api, namun ketika Allah wafatkan, langsung Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Yaitu ketika wafat, langsung Allah hilangkan cahayanya. Karena di dalam kuburan dan juga di neraka itu suasana gelap bagi orang yang tidak punya cahaya. Adapun orang beriman, sejak mereka hidup sudah punya cahaya iman. Meskipun sekarang belum kelihatan ya, tapi Allah mengatakan as-sholatu nur, sholat adalah cahaya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Nabi nanti akan kelihatan betapa amal kebaikan kita itu cahaya. Adapun orang munafik, mereka itu tidak punya cahaya. Di dunia mereka minta dinyalakan, namun ketika wafat Allah hilangkan cahaya mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Ayat ini juga memiliki asbab nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Maka disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, disebutkan bahwasanya ada dua orang munafik dari ahli Madinah yang dia itu kabur dari Rasulullah SAW. Dan ini nanti yang menjadi masalah. Jadi dari peristiwa ini dibuatlah perumpamaan. Karena perumpamaan itu kan dari suatu kejadian kemudian dijadikan sebagai perumpamaan. Contohnya apa di Indonesia? Perumpamaan. Coba sebutkan masal perumpamaan dalam peribahasa dalam bahasa Indonesia. Maling kundang dibuat sebagai perumpamaan siapa? Anak yang durhaka. Ini namanya masal. Jadi ada kejadian dulu dan kejadian itulah dijadikan sebagai masal, perumpamaan. Demikian juga dengan ini asbab nuzulnya. Ada dua orang laki-laki yang dia itu kabur dari Rasulullah SAW. Ketika kabur ingin menemui orang-orang musyrik. Awalnya sudah bersama Rasulullah dan para sahabat, kemudian dia kabur. Menghindar dari orang-orang beriman, ingin bergabung dengan orang-orang musyrik.
Maka pergilah mereka berdua. Ketika mereka berdua pergi, tiba-tiba malam yang sangat gelap itu menimpa mereka. Di malam kan terkadang gelap gulita, terkadang biasa-biasa. Ketika malam gelap gulita juga turun hujan. Gelap gulita, turun hujan, petir menyambar-nyambar. Akhirnya apa? Setiap kali ada petir, mereka itu menutupi mata dan telinga mereka dengan tangan-tangannya. Mereka takut jika kesambar mati. Orang munafik juga masih takut mati. Akhirnya mereka mengatakan, seandainya segera datang waktu pagi, kami tobat. Kemudian keesokan harinya langsung kembali menghadap Rasulullah dan menyatakan taubat. Kemudian akhirnya orang itu baik agamanya lagi. Jadi masih selamat. Awalnya punya penyakit kemunafikan, sudah lari, baik lagi. Ya, mungkin saja ada seseorang yang sudah kabur dari kebaikan, tapi masih sadar, akhirnya balik lagi. Kayak anak pesantren, dimasukkan ke dalam pesantren, bagus kan? Karena nggak kerasan kabur, lompat pagar. Mau pulang, ketika mau pulang lihat dompetnya, nggak ada uangnya. Akhirnya apa? Balik lagi. Setelah beberapa hari sadar, beberapa minggu sadar. Kemudian akhirnya apa? Allah berikan taufik, mungkin doa orang tuanya, kerasan, senang di pesantren sampai lulus dan jadi ustaz. Itu saya sendiri. Jadi ya, tapi bukan orang munafik ya. Ya kita apa? Ya mungkin saja Anda seseorang itu apa? Yang kabur dari kebaikan, sudah kabur, tapi apa? Allah mungkin masih sayang itu, diberikan taufik, kemudian suruh kembali lagi, belajar, selesai. Yang kedua, ini ada dua kisah. Ada beberapa sahabat itu yang bermajelis bersama Rasulullah. Setiap kali dalam majelis itu dia menutup telinganya. Kenapa? Karena dia takut kalau mendengarkan ayat-ayat Quran. Jadi ada sahabat-sahabat, bukan sahabat-sahabat jadi orang munafik, yang membersamai Rasulullah. Tapi kalau dalam majelis ilmu, kemudian dalam peperangan, dalam perjuangan, itu seringnya menghindar. Bahkan kalau dikasih nasihat ditutup, nggak mendengarin. Ini baik secara tersurat maupun tersirat. Baik ditutup secara benar, ditutup dengan tangannya atau ditutup dengan hatinya. Nggak mau mendengar. Jadi ketika dengarkan perintah Quran, larangan Quran, ancaman Quran, gak mau dengar. Namun ketika kaum muslim menang, mereka orang yang paling terdepan dalam minta ghanimah. Dalam perjuangan, tapi seketika mendapatkan kenikmatan, kami ini kalaulah kita nggak ikut bersama kalian, mungkin kalian terkalahkan. Tapi ketika kalah nih, maka mereka mengatakan, Tuhan, tidaklah kami itu kalah, terhinakan, miskin, bertambah miskin karena mengikuti agama Muhammad. Jadi kalau ikut ngaji malah mendapatkan banyak ujian, tuh kan? Karena sering ikut ngaji jadinya banyak ujian.
Tapi ketika ikut ngaji ternyata bertambah rezekinya, sering dapat jajan. Ini nih apa? Ini majelis yang benar nih. Tapi kalau diajak nyurang paling berat. Jangan lihat sana sendiri. Maksudnya Allah mengatakan, tentunya aku ini kita koreksi diri sendiri. Jangan melihat orang lain. Ini ayat apa? Untuk kita. Jangan diterapkan untuk orang lain. Ini untuk kita. Siapa tahu kita termasuk di dalamnya. Ya Allah, taubat ya Allah. Kita bersihkan hati kita dari kemunafikan. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 19, asyihatan alaikum. Surat Al-Ahzab ayat 19. Asyihatan alaikum. Orang-orang munafik nih, asyihatan alaikum, kikir bakhil terhadap kalian. Jadi kalau bersedekah kepada orang beriman itu paling kikir. Tapi kalau bersedekah kepada lawannya paling royal. Kalau bersedekah di jalannya setan royal. Tapi kalau bersedekah di jalannya Allah paling kikir. Asyihatan alaikum, mereka itu kikir bakhil terhadap kalian. Fa'idha ja'a al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihim minal maut. Apabila datang ketakutan mara bahaya, engkau melihat mereka memandangmu dengan mata terbolak-balik seperti pingsan mau mati. Dan apabila rasa takutnya hilang, mereka mencaci maki kalian dengan lisannya yang sangat tajam. Ulaika lam yu'minu, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum, Allah sia-siakan amal perbuatan mereka, dan itu mudah bagi Allah. Jadi dalam ayat ini sifatnya orang munafik itu kalau terhadap orang beriman paling bakhil. Tapi terhadap musuh paling royal. Di jalannya Allah paling bakhil. Di jalannya setan royal. Ketika ikut kebaikan bersama Rasulullah, orang-orang beriman mendapatkan ujian langsung. Karena ikut ini jadi kita menderita kayak gini. Tapi ketika orang beriman mendapatkan kebaikan, terdepan dalam meminta. Allah menegaskan mengenai tentang laki-laki orang-orang munafik dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas, di antara sebagian manusia, enggak semuanya, sebagian kecil saja. Karena orang munafik sepanjang zaman dan waktu itu mayoritas apa? Sedikit. Enggak banyak. Wa minan nas, di antara manusia man ya'budullaha ala harf, ada manusia-manusia yang menyembah Allah hanya satu huruf atau satu tepi. Gimana, Bu? Menyembah Allah hanya satu huruf. Ayat setelahnya Allah mengatakan, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia beragama, beriman, beramal soleh di jalan Allah, mendapatkan kebaikan, wah ini nih jalan yang benar. Jadi kalau apa? Di jalannya Allah mendapatkan kenikmatan, ini nih yang agama yang benar nih. Wa in asabathu fitnah, tapi ketika menjalankan agama Allah terkena ujian. Ujian kan banyak. Ujian dicemooh orang, dikata-katain orang, atau ujian pribadi, atau ujian inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Ketika dalam ketaatan mendapatkan ujian, ini agama apa kayak gini?
Jadi menyesali, tidak menyukai apa yang dia di atasnya. Maka Allah mengatakan orang yang tipikal seperti ini khasirat dunya wal akhirah, orang yang merugi di dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi suatu ketika sahabat tadi bermajlis, ada di antara mereka itu yang nggak mau dengar. Setiap diperdengarkan Quran seperti kayak pecutan, nggak mau dengar. Tapi ketika kaum muslim mendapatkan kemenangan, dia paling terdepan dalam meminta. Maka dua inilah yang dibuat sebagai masalah. Satu, ketika kejadiannya keluar dari Rasulullah SAW dalam kegelapan malam, kemudian turun hujan. Allah menghilangkan cahaya mereka. Ketika Allah menghilangkan cahaya mereka, maka mereka tidak punya. Dan tadi kegelapan-kegelapan, Allah mengatakan kegelapan-kegelapan. Karena kegelapan kuburan, kegelapan dosa, kegelapan dalam siksa. Kuburan itu gelap, ya gelap bagi orang yang tidak punya cahaya. Bekasnya kemaksiatan, bekasnya dosa itu pun gelap, menggelapkan hati, menggelapkan jalan sirat. Kelak setiap dari kita semua ini akan melewati namanya sirat. Apa sirat? Jalan, jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga. Barang siapa yang melewati jembatan ini, maka dia masuk surga. Dan ada di antara orang-orang yang tidak selamat ketika melewati jembatan ini, mereka adalah orang-orang munafik. Allah menegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 12-15. Surat Al-Hadid ayat 12-15. Bisa dibuka, kita baca ini keadaan orang-orang munafik nanti ketika di atas sirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun. Laki dan perempuan, betapa cahaya orang beriman laki-laki dan perempuan ada di hadapan mereka dan di tangan kanan mereka, di sebelah kanan. Orang-orang beriman nanti ketika dibangkitkan dan ketika mereka akan melewati sirat, mereka punya cahaya di depan dan sebelah kanan. Cahayanya luar biasa terangnya. Maka pada hari itu dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum, kabar gembira untuk kalian hai orang-orang beriman. Apa kabar gembiranya? Surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, kalian kekal di dalamnya. Ini luar biasa. Di antara kenikmatan di atas kenikmatan, ketika kita mendapatkan surga dan kita kekal. Kenapa setiap disebutkan surga disebutkan kekekalan? Agar bertambah kenikmatan demi kenikmatan. Orang kalau sudah nikmat itu pengennya diganti apa nggak mau diganti? Ketika sudah apa bahasa itu PW, Bu kita pindah sini ya. Aduh satu dakwah sudah PW masih apa? Sudah nikmat di sini, jangan diganti. Maka di antara bertambah kenikmatannya ahli surga ketika mereka masuk surga kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar kata Allah. Ayat setelahnya
pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Unduruna, tunggu kami, tunggu kami." Di mana? Di mana orang munafik mengatakan, "Tunggu kami orang beriman"? Di atas sirat. Tunggu kami orang beriman, tunggu kami. Naktabis min nurikum. Kenapa minta ditunggu? Agar kami bisa minta cahaya. Kami kegelapan di sini. Kan tadi orang-orang munafik di dunia mau minta dinyalakan api karena mereka nggak punya api, nggak punya cahayanya. Sebagaimana dulu di dunia nggak punya cahaya, padahal sudah di dekat sekitarnya udah cahaya, tapi nggak punya, nggak mau mengambilnya, karena mereka tidak punya iman. Imannya dijual dengan kekufuran, imannya dijual dengan kemunafikan. Maka mereka mengatakan di akhir kelak nanti, tunggu kami minta sedikit cahaya. Maka dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, cari ke belakang sendiri cahaya kalian. Faltamisu nurun, ambil cahaya sendiri, cari cahaya sendiri. Maka pada saat itu duriba bainahum bisurin lahum bab. Setelah dialog antara orang beriman dan orang-orang munafik, langsung dipasang dinding penghalang. Yang dinding penghalang itu mengatakan dhahiruhu fihi rahmah, di dalamnya ada rahmat, ada kebaikan, kasih sayang, kenikmatan. Dan orang beriman ketika masuk surga itu disambut mukramun, mereka dimuliakan. Gimana kalau orang itu disambut dengan dimuliakan? Misalnya ibu punya tamu istimewa, ibu ingin menyambutnya dengan meriah, gimana? Ketika datang itu pada keluar semua disambut dengan meriah, disambut dengan senyuman, disambut dengan dipersilahkan. Itu apa? Memuliakan. Maka orang beriman disambut dengan dimuliakan. Yang di dalam dinding tersebut, di dalamnya ada rahmah, wa dhahiruhu min qibalil adab. Di luarnya tadi orang-orang munafik ada adab. Mereka mengatakan yunadunahum, mereka memanggil orang-orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Kan dulu pernah kita bermajelis bareng, main ke mall bareng, jalan-jalan bareng, mungkin juga sholat idnya bareng. Apa kata orang beriman? Qalu bala, benar, dulu kita bersama. Cuma walakinnakum fatantum anfusakum, cuma kalian dulu mencelakakan diri kalian sendiri. Maka sifat kemunafikan itu mencelakakan diri sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu. Sudah tahu tapi nggak jalan, itu menunggu. Kalau orang beriman sudah tahu, jalan. Orang beriman mengetahui bahwasanya jika dia bersilaturahim akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya. Ini ilmu. Ketika dia maju menjalankan, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah amal soleh. Namun orang-orang munafik, mereka sudah tahu ilmunya, tapi gak jalan. Karena mereka ragu, meragukan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Orang beriman laki-laki mereka tahu bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya berapa derajat? 27 derajat. Ketika mereka tahu, mereka jalankan. Mereka tidak menunggu-nunggu. Tapi orang-orang munafik, mereka sudah tahu tapi tidak jalan.
Sehingga orang beriman jika dia mengetahui kebaikan, dia itu terdorong dengan imannya untuk menjalankan. Karena salah satu penguat orang itu maju apa? Iman. Ibu datang ke sini ngapain? Apa nggak enak jalan-jalan? Jalan-jalan nggak enak. Menunggu, duduknya lama bentar. Biasanya kalau duduknya lama kan nanti berdirinya ini yang sudah SS gitu, S3. Kalau yang muda beda Bu. Maksudnya penuh perjuangan enggak Bu? Yang sudah SS3 kan perjuangan Bu, apalagi naik. Ini masjid kita ini naik. Itu terkadang naiknya cuma ngos-ngosan. Anak selangkah berhenti bentar, nafas lagi, naik lagi, ayo Bu, rasa lihat ayo Bu, saya semangati, ayo Bu. Tapi masih dilewati, masih diikuti. Kenapa? Apa motivasinya? Iman. Apa nggak enak jalan-jalan? Enak jalan-jalan kan? Hah? Enak. Beneran itu. Sepertinya kamu diajak jalan-jalan. Enggak, masing-masing itu ada saatnya. Ada kalanya jalan-jalan, ada kalanya ngaji. Karena kalau hidup jalan-jalan saja, ya kurang asik. Tujuan hidup untuk ibadah, sehingga segala sesuatu itu dijadikan sebagai sarana ibadah. Jalan-jalan, jalan-jalannya untuk ibadah. Tadabbur alam. Beda, orang beriman itu beda, melangkah itu beda. Sama-sama makan nih, beda. Kenapa kau makan? Biar sehat, biar bisa ikut kajian. Kenapa kau makan? Biar kuat ibadah. Kenapa kau olahraga? Biar ibadahnya lebih khusyuk. Itu orang beriman itu menakjubkan menurut saya. Jangankan dalam perkara kenikmatan, ujian saja dikasih ujian, beda sikapnya. Kalau orang beriman dikasih ujian, apa bacaannya? Ujian Ibu. Bu, kalau dikasih ujian, bilangnya apa? Bisa banyak dikasih ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dia menerima ini ujian, tapi apa? Di belakang ujian pasti ada kejutan, ada optimisme, yakin sama Allah. Kalau orang yang nggak punya iman, beda lagi. Tabrakan motor dikit saja, itu yang keluar nama-nama binatang hafal semuanya. Padahal kalau disuruh nyebutin nama-nama binatang itu gak hafal. Tapi ketika ada kejadian, insiden, dah nama-nama binatang spontan. Kembali ke ayatnya. Jadi kalau orang munafik betul menunggu-nunggu, benar apa enggak ya? Ragu mereka itu. Tapi kalau orang beriman enggak, langkah, laju dia menjalankan karena dia yakin dengan keimanannya. Wa gharratkumul amani, dan angan-angan kosong yang memperdayakan mereka sampai datang urusan Allah, kematian. Wa gharrakum billahi gharur, dan mereka ditipu oleh setan yang memperdayakan dari Allah. Maka pada hari ini tidak diambil dari mereka tebusan dan juga dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah api neraka. Ya maulakum wa bi'sal masir, itulah seburuk tempat kembali.
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, mereka tuli, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali. Dan sudah kita bahas ya. Orang munafik itu mereka punya telinga, mereka punya mata, mereka punya lisan. Namun Allah katakan mereka tuli, bisu, tak melihat, karena mereka tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Kalau orang beriman di antara bentuk iman yang sempurna, mereka tidak mendengar kecuali yang baik. Setiap hari kita mendengarkan berita enggak? Mendengarkan, baik berita yang benar atau enggak benar, hoax atau enggak, fitnah atau enggak. Namun orang beriman dia itu pintar, hanya menyaring yang baik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang beriman itu mendengarkan perkataan yang banyak, mungkin 100 informasi, 100, 1000 berita. Namun dia mengikuti yang paling baik. Itulah sifatnya orang beriman. Dan orang beriman itu kalau mau melihat yang baik-baik saja. Adapun orang munafik enggak. Tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan dapat kembali. Ayat setelahnya tentang tadi, kalau di awal tadi perumpamaan dengan api, sekarang dengan hujan. Atau seperti hujan yang lebat yang turun dari langit. Di dalamnya terdapat kegelapan-kegelapan. Gelap malamnya, gelap hujannya, gelap malamnya, gelap hujannya. Dan gelap cuacanya. Malamnya gelap, cuacanya gelap, dan gelap yang terjadi setelah hilangnya cahaya. Malam, awan, hujan. Malam itu kan bertingkat-tingkat. Ada malam yang biasa, ada yang malam gelap gulita. Dan bertambah gelap jika awannya gelap, dan bertambah gelap jika turun hujan. Hujan itu kan kalau turun hujan bagaimana? Pandangan yang awalnya bisa jauh menjadi terbatas karena ketutup dengan hujan. Maka Allah sebutkan seperti orang yang terkena hujan lebat dari langit di dalam kegelapan-kegelapan. Yang dalam hujan itu ada suara gemuruh, ada petir yang menyambar. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka di dalam telinga-telinganya. Minas sawaiki, dari petir. Hadarul maut, karena takut mati. Dalam tafsirnya kita sebutkan di awal, orang-orang munafik jika diperdengarkan dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat Quran, sabda-sabda Rasulullah, mereka itu takut, gak mau dengar, takut bahwasanya perkataan itu ditujukan kepada mereka. Allah mengatakan di surat Al-Munafiqun, kulla sayhatin alaihim, setiap teriakan mereka merasa ditujukan kepada mereka. Jadi orang munafik itu sebetulnya mereka itu sudah bisa mendeteksi. Sampai mereka mengatakan di ayat yang lain, hampir-hampir Quran itu menyebutkan nama kita. Seharusnya kalau sudah merasa gimana? Seharusnya kalau sudah merasa itu langsung tobat. Di antara tujuan Allah itu mendatangkan musibah, apa tujuannya? Agar orang yang masih hidup itu bertobat. Terkadang orang itu bisa kembali setelah dikasih teguran. Jalannya lurus saja. Dikasih tahu, Pak, jangan ke sana Pak, nanti apa? Nanti jatuh. Masih masuk saja, lurus saja, sampai kepleset baru
harus sadar. Terkadang ujian adalah caranya Allah mengembalikan. Namun ada orang-orang yang Allah mudahkan jalannya untuk kembali. Ada orang-orang yang Allah tutup. Dan di antara dosa yang sangat berat yang Allah jadikan tertutup seseorang adalah dosa kemunafikan. Maka ayatnya Allah mengatakan wa ma yashurun, tidak merasa, la yarju, mereka tidak akan dapat kembali lagi. Maka Al-Qur'anul Karim setiap dibacakan kepada mereka soyhatin alim, seperti kayak teriakan terhadap mereka, seperti kayak petir, orang takut. Hadharul maut, takut mati. Wallahu muhitun bil kafir, Allah meliputi orang-orang kafir. Allah maha meliputi bahwasanya apa yang diperbuat oleh orang-orang munafik Allah maha tahu gak? Tahu. Allah meliputi, ilmu Allah itu meliputi segalanya. Dimanapun kita berada, di sana ilmu Allah. Allah di arsy, namun ilmunya meliputi segalanya. Seperti kayak kita dalam ruangan yang gelap gulita, kemudian lampunya di atas, kemudian kita nyalakan lampunya, maka seluruh cahayanya berada dalam ruangan. Di mana lampunya? Di atas. Cahayanya di mana? Seluruh ruangan. Allah meliputi orang-orang kafir. Seandainya Allah ingin menyiksanya, menimpakan adab langsung, Allah maha mampu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir petir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali mereka berjalan, setiap kali cahaya menerangi mereka, mereka berjalan. Seperti kayak di atas sirat tadi, ketika ada orang beriman yang lewat, dengan cahayanya mereka langsung ikuti. Wa idza atlama, jika gelap cahayanya, mereka berhenti. Keadaan orang-orang munafik di dunia dan juga nanti di akhirat. Walau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, sejak dulunya ketika di dunia, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Mereka orang-orang munafik ketika di atas sirat itu, ketika ada orang beriman lewat dengan cahayanya, mereka ikuti. Ketika ketinggalan, mereka berhenti. Keadaan ini juga Allah mengatakan, seandainya Allah menghendaki, Allah ingin, ketika dulu di dunia mereka bisa mendengar, bisa melihat dengan matanya langsung, Allah maha mampu menghilangkan. Yang Allah hilangkan ketika di dunia itu secara maknawi. Mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tapi Allah hilangkan fungsinya. Fungsi dikasih mata, melihat yang baik, melihat kebenaran. Fungsi dikasih telinga, melihat yang baik, mendengarkan kebenaran. Dan Allah hilangkan dari orang-orang munafik fungsi pendengaran dan penglihatannya. Yang seandainya Allah ingin, Allah juga bisa menghilangkan pendengaran mereka yang aslinya dan penglihatannya. Allah butakan dua-duanya, buta matanya, buta hatinya. Allah tulikan dua-duanya, Allah tulikan pendengarannya dan Allah tulikan fungsinya. Dan Allah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat sebelumnya, wallahu muhitun bil kafirin, Allah meliputi seluruh orang-orang kafir. Dengan apa? Ilmunya. Kemudian ayat setelahnya Allah tutup orang-orang munafik dengan Allah maha berkuasa. Kenapa dalam menyiksa, dalam menegaskan ancamannya, Allah senantiasa menggandengkan alimun qadir, maha ilmunya dan maha kuasanya. Kenapa setiap Allah memberikan ancaman, memberikan siksa, itu seringnya ditutup dengan alimun dan qadir. Allah maha mengetahui perbuatan dosa mereka, dan Allah maha berkuasa. Karena hanyalah yang bisa menimpakan hukuman, hanyalah yang bisa merealisasikan hukuman,
adalah zat yang punya dua sifat, alim dan qadir. Contoh nih gambarannya. Ada orang berbuat kejahatan, tapi nggak ada yang tahu, bisa nggak dihukum? Hah? Ada orang berbuat kejahatan, polisinya nggak tahu. Polisi nggak tahu, kalau polisi pas kopi, siang-siang panas kan? Dari apa? Dah minggir dulu apa? Kita minum es kelapa dulu. Ternyata lewat. Bisa nggak ditangkap? Nggak bisa karena nggak tahu. Atau sebaliknya, dia tahu tapi nggak mampu. Polisinya mau nangkap, tapi yang berbuat kejahatan atasannya. Berani gak? Pura-pura gak lihat. Oh, kita balik. Kenapa? Kenapa dia gak berani nangkap? Karena gak mampu. Dia aja bawahannya yang melakukan atasannya. Kapan orang itu mampu untuk menyiksa, menangkapnya? Ketika dia punya kemampuan. Inilah diantara kenapa setiap Allah menyebutkan siksa adabnya dikaitkan dengan dua namanya, Alimun Qadir. Setiap perbuatan orang-orang yang zalim Allah Maha mengetahui, tidak ada yang luput. Mau di belakang tembok, mau disembunyikan, mau dirahasiakan, Allah alim, muhit, dan juga Allah Maha berkuasa. Maka hanyalah orang yang bisa menimpakan siksa, yang bisa menegakkan hukuman dengan sebenar-benarnya adalah zat yang Maha alimun dan qadir, atau muhitun qadir. Waktunya jam berapa? Jam 10 masih lama. Aman. Tanya jawabnya kapan? Biasanya kalau materi saya nggak ada tanya jawab, nanti saya memberikan pertanyaan. Hadiahnya jus merah. Baik, sehingga kesimpulannya dalam menjelaskan tentang orang-orang munafik, setelah menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Allah sebutkan perumpamaannya. Ada yang diperumpamakan seperti kayak api, orang yang orang yang menyalakan api. Yang kedua, seperti orang yang dalam air hujan yang disambar petir. Jadi orang munafik takut gak dengan Al-Quran? Takut mereka. Makanya kalau diadakan pengajian gak mau mereka. Maunya apa? Pengen yang lain. Jadi kalau pengajian jangan ada ayat-ayat Qurannya. Takutnya bukan takut karena takut Allah, takut karena ingin menghindar. Kalau orang beriman takutnya karena ingin mendekat kepada Allah. Orang beriman jika takut itu mendekat atau menjauh? Mendekat. Kalau orang munafik takut dia menjauh. Dan inilah diantara metode dalam Quran, mengajak bertafakur, mengajak untuk menggugah hati. Jadi tidak hanya diam, coba berpikir gimana keadaannya orang kalau menyalakan api, dia nggak punya api, kemudian apinya habis. Itulah perumpamaan orang-orang munafik. Nanti juga di akhirat seperti itu akan dibalas. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika perbuatanmu di dunia seperti itu, nanti di akhirat pun seperti itu. Kemudian seperti orang yang kena hujan. Ketika hujan, petirnya besar-besar, gemuruhnya besar-besar, takut dia. Takut kesambar petir. Sejatinya orang-orang munafik sudah mendapatkan peringatan belum? Sudah. Tapi kenapa gak kembali?
Jadi ada orang-orang, ada di antara manusia itu yang sudah dikasih peringatan gak balik. Ada yang dikasih peringatan balik. Mungkin gak bacanya? Orang pecandu rokok berat, Allah takdirkan sakit jantung, kanker, tapi masih merokok. Apa Pak penyakit saya Pak? Wah ini kanker jantung. Sebabnya apa? Rokok. Itu ketika di dokter dikasih obat, pulang-pulang mana rokoknya Pak? Jadi sudah dikasih teguran masih saja tidak kembali. Karena Allah tutup. Fatubiya ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tutup. Ada yang tadi dikasih teguran sadar ya, langsung kembali kepada Allah. Jadi terkadang dari di antara tanda buruk, terkadang ujian itu membawa keberkahan. Terkadang ujian itu membawa kebaikan. Contoh nih, di kampung itu kan orang-orang punya tambak, tahu tambak? Biasanya orang yang punya tambak itu pelihara ikan bandeng. Lama nggak hujan, ternyata hujannya langsung jamak. Paham nggak sih? Kemarau yang panjang, hujannya jamak. Akhirnya banjir. Yang rugi siapa? Tambaknya. Ikannya kabur semuanya. Yang untung siapa? Orang-orang pada alhamdulillah ya Allah teruskan budaknya. Masih terkadang ujian itu apa? Ujian bagi seseorang, tapi nggak boleh Bu, nggak boleh apa? Senang di atas penderitaan orang lain, nggak boleh gitu. Ini contoh saja. Maksudnya terkadang ujian itu membawa kebaikan. Oleh karenanya orang beriman tadi, kalau dikasih ujian, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Mudah-mudahan aku dikasih pahala dalam ujian ini diganti yang lebih baik. Itu. Boleh gak minta ganti Bu? Boleh. Kehilangan ketika dikajian bawa jus jamu. Ya diminum, nanti saja karena Yesus ini ditaruh di motor. Jemput anaknya, parkir di tempat parkir. Ketika turun, kok hilang? Yang ketawa biasanya merasakan itu. Akhirnya berdoa, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin apa ini caranya Allah kalau saya minum ini batuk nanti. Ya Allah, kasih aku pahala dari ujianku ini, ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya pulang. Ketemu temannya di jalan, baru beli jus durian. Tadi mau beli satu, karena nggak ada uang kembalian, akhirnya beli dua. Aku tadi beli jus satu, ternyata dikasih dua, pas kan ada kembalian. Nih buat kamu satu, alhamdulillah. Jadi minta ganti boleh Bu. Dan kadang dari ujian membawa kebaikan. Kadang caranya Allah itu mengembalikan dengan cara halus. Dikasih kenikmatan malah gak menyadarkan. Akhirnya dikasih ujian, baru sadar. Akhirnya kembali, ini terbaik. Oleh karenanya dalam setiap episode kehidupan kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, khair insyaallah. Yang terbaik insyaallah. Ayat setelahnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Awwalun nida fil Quran, seruan pertama kali dalam Quran. Quran ini firman-Nya Allah.
Kalau kita itu paham urutan Quran, paham kaitan-kaitan itu indah. Setelah menyebutkan sifat-sifat orang beriman, Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir. Allah menyebutkan di antara keduanya sifat-sifat orang munafik. Jelas kan? Orang kafir kalau baca ayat itu jelas, oh itu yang sifat kafir. Orang munafik pun kalau baca ayat-ayat munafik, dia tahu jadinya inilah sifat-sifat orang munafik yang harus dihindari. Setelahnya Allah memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, yang mukminkah, yang munafikkah kemarin, yang kafirkah saat ini, semua adalah manusia. Kembalilah kepada Allah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Yang sudah beriman, tingkatkan keimanannya. Yang kafir, segera selesai dari kekafirannya. Yang munafik, segera tobat kembali kepada Allah. Ya ayuhan nas, awwalun nida fil Quran. Panggilan, seruan pertama kali dari ayat Al-Quran pada ayat 21. Sebelum-sebelumnya belum ada. Ayat 1, 2, 3 sampai ayat 20 itu gak ada ya ayuha. Baru ada ayuha pertama kali di awal surat di ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Semua adalah manusia. Dan manusia dinamakan manusia karena bergerak. Sebagaimana perkataan Nabi Musa alaihissalam, inni anastu naro. Aku melihat api. Aku diperlihatkan api. Jadi manusia dinamakan manusia karena bergerak terlihat. Manusia bergerak dong? Bergerak. Terlihat? Terlihat. Lawannya apa manusia? Lawannya anas apa? Lawannya anas. Al-jin. Jin kelihatan gak? Ya. Bergerak. Makhluk hidup bergerak. Cuma dinamakan jin karena tidak kelihatan. Dinamakan manusia karena kelihatan, karena bergerak. Ya ayuhan nas, wahai manusia, khususan semua manusia. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Maka tidaklah Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Sembahlah Tuhan kalian. Allah memperkenalkan dirinya. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang pertama, dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya. Terkadang kita tuh perlu memperkenalkan diri. Saya si fulan dari ini Pak. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Dan bahkan kebenaran perlu dijelaskan. Kebenaran perlu diterangkan kan? Perlu. Maka ibu-ibu ini harus memperkenalkan. Di sana ada pengajian. Oh ini yang baik. Terkadang kebenaran itu tidak terlihat, tidak tampak. Kenapa? Karena tidak ada yang memperkenalkan. Maka Allah perkenalkan, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa? Allah perkenalkan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Dan juga dari ayat ini, setelah Allah perkenalkan dari ayat ini, Allah menyebutkan sebab. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Apa sebabnya? Kenapa harus kita menyembah Tuhan? Menyembah Allah. Apa dasarnya? Apa sebabnya? Allah sebutkan sebabnya. Karena Dia yang menciptakan kalian. Siapakah dan yang berhak disembah? Yang menciptakan. Dan Allah sebutkan tentang penciptaan. Karena semua Tuhan-Tuhan yang palsu, yang selain Allah, tidak bisa melakukan penciptaan. Jadi sebab yang paling kuat kenapa Allah harus disembah, karena Dia yang Maha Menciptakan. Dan bukti yang paling kuat bahwasanya
Tuhan-Tuhan selain Allah tidak pantas, tidak berhak untuk disembah karena mereka tidak bisa menciptakan. Coba sebutkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mbah Slamet, tahu? Mbah Slamet, sapi, kerbau. Kerbau itu disembah sebagian orang. Coba tanyakan pada kerbau, bisa menciptakan nggak? Nggak bisa. Bahkan kerbau dikasih makan. Kerbau kalau lapar, dia minta makan. Sehingga ada sebuah kisah seorang musyrik dulunya, namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im seorang musyrik yang suatu ketika ingin mendengarkan apa sih yang dimiliki Muhammad, sampai orang itu pada heboh, Muhammad. Akhirnya dia coba ingin tahu apa sih yang dimiliki Muhammad. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Allah takdirkan dia datang di sholat maghrib. Dan di sholat maghrib Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Sampailah pada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu yang musyrik diciptakan dari benda yang tidak disebut? Jadi apa? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jubair mengatakan, ketika aku mendengarkan ayat ini, jantungku copot, jantungku hampir terbang. Kada qalbi ayatin, hampir jantungku terbang. Karena bagi orang musyrik ini teguran yang luar biasa. Kalau bagi orang beriman biasa. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka menciptakan? Bagi orang beriman udah biasa. Tapi ayat ini bagi orang musyrik yang belum pernah mengenal Allah, ini ayat tamparan yang sangat keras. Maka Jubair bin Mut'im mengatakan, hampir jantungku terbang. Kalau bahasa kita kan, jantungku copot. Ketika dipikir-pikir, benar juga. Selama ini berhala-berhala yang kita sembah, bikinannya siapa? Yang kita sendiri. Bahkan disebutkan dalam sebuah asar, meskipun asar diperdebatkan antara benar apa enggaknya, tapi jadi pelajaran. Suatu ketika Umar ibn Khattab, dulu kan musyrik, ketika mau safar, rihlah, mengadakan perjalanan, beliau bikin berhala dari roti. Buat berhala dari roti. Dibikinlah, dan orang musyrik itu paling kreatif dalam membentuk Tuhan. Akhirnya dibikin dari gandum. Gak tahu juga kenapa bikin dari gandum. Dibawalah jalan. Dalam perjalanan jauh di tengah padang pasir. Qadarullah di tengah perjalanan nggak dapat makanan. Karena lapar yang begitu sangat lapar, di tengah jalan nggak ada apa-apa kecuali berhala tadi. Akhirnya apa? Kata Umar, daripada kita yang mati, dimakan berhalanya. Habis kenyang minum dia, berhala saya makan. Maksud Tuhannya saya makan. Tadi. Tapi kan ya tadi, kadang orang itu dikasih apa? Akal, tapi nggak tahu. Menyembah batu. Ada yang mengatakan, tuh orang-orang muslim juga menyembah batu. Mana buktinya? Ketika mereka tawaf atau haji mencium hajar aswad. Beda. Kita itu gak mengagungkan hajar aswad, hanya mencontoh. Makanya apa? Kisahnya Umar. Laki-laki Umar itu sahabat yang luar biasa. Ketika berhaji bersama para sahabat, itu dia berdiam.
Dan kalau umat sudah yang berdiri, yang lain berhenti. Berhenti di hadapan Hajar Aswad. Kemudian dari kanan, dari kiri minta diperhatiin. Kemudian beliau mengatakan, ya Hajar, wahai batu, sesungguhnya aku yakin seyakin-yakinnya dirimu tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Lau annani ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak pernah menciummu. Bukan apa? Bukan menyembah. Seandainya tidak ada syariatnya, mungkin gak akan dilakukan penciuman. Karena aku tahu aku adalah batu biasa yang gak ada manfaat dan mudaratnya. Cuma ini apa? Syariat yang harus dijalankan ya seperti itu. Dan tentunya pasti akan ada hikmahnya. Namun jika kita tidak bisa melihat hikmah, kita itu apa? Mengedepankan iman. Dan juga dalam asal yang lain, Umar mengatakan, wahai Hajar, wahai batu atau Ka'bah, engkau adalah mulia. Engkau adalah benda yang Allah muliakan. Namun sesungguhnya kehormatan orang mukmin jauh lebih mulia daripada dirimu. Ka'bah mulia, tapi tetap di mata Umar bin Khattab kehormatan orang mukmin jauh lebih mulia. Maka menyebutkan, wahai manusia, kembali kepada ayat, sembahlah Tuhan kalian. Yang sudah beriman tetap dengan keimanannya, tingkatkan keimanannya. Yang munafik, yang kafir, selesaikanlah. Bertobatlah kembali kepada Allah. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? Dan ibadah, para ulama mengatakan, ibadah adalah segala sesuatu yang Allah sukai, Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu yang Allah ridhoi, Allah suka. Ucapan, perbuatan, zahir, batin, itulah ibadah. Maka orang beriman dalam melangkah itu senantiasa standarnya Allah suka enggak? Dikasih minuman itu, mau diminum, itu apa? Tak dulu, Allah suka apa enggak? Jika di tangannya air putih, oh ini Pak, Allah suka, karena menyehatkan, dia minum. Ketika yang dia pegang khamr, enggak, khamr Allah haramkan, Allah enggak suka, ditinggalkan. Sehingga motivasinya senantiasa mencari ridhonya Allah. Segala sesuatu yang Allah sukai, Allah ridhoi. Dan tujuan daripada ibadah agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takut. Dan bukti orang itu takut kepada Allah jika semakin mendekat kepada Allah. Dan juga dari ayat ini firman Allah, "U'budu rabbakum", sembahlah Tuhan kalian, yaitu mengesahkan Allah. Karena Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan. Dialah Allah yang memberikan kehidupan untuk manusia. Sehingga dari makna u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Sebagaimana zatnya Allah satu, maka satukanlah Allah, esahkan Allah dalam segala halnya. Allah itu satu, esa. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Sebagaimana Allah satu, jangan diduakan. Sebagaimana zatnya Allah satu, maka esahkan Allah dalam segala halnya. Mau puasa, puasa untuk Allah. Mau sedekah, sedekahnya untuk Allah. Mau bernadar, bernadarnya pun karena Allah. Mau sabar, sabarnya karena siapa? Beneran. Kalau saya enggak karena kamu, mungkin aku tinggalin. Berarti sabarnya karena siapa? Kan kalau marah gitu baik. Kalau bukan karena anak, saya tinggalin kamu.
Halo? Itu biasanya laki-laki perempuan. Hah? Kalau bukan karena anak-anak nih, sudah saya pisahkan kamu. Berarti sabarnya karena siapa? Seharusnya karena Allah. Allah lah yang menyuruh saya untuk berbuat baik kepada anak. Karena kalau seandainya bukan karena ibu, mungkin kamu sudah saya ya nggak tahu ya. Ini kurang. Karena Allah yang menyuruh saya untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua, saya tetap bersabar. Sehingga sabarnya karena Allah. Karena bukan karena seandainya bukan pelajarannya Ustadz, saya nggak datang. Berarti dia datang sabar duduk di majelis ilmu karena siapa? Salah atau betul? Kurang benar. Karena Allah. Kemudian lewatnya si Ustadz. Setelah Allah menyebut apa? Kenapa Allah merintahkan kita beribadah kepada Allah? Allah sebutkan sebabnya. Allah yang menciptakan. Yang kedua, Allah sebutkan sebabnya. Karena Allah yang menjadikan bumi berhampar, langit sebagai atap, dan Allah turunkan air dari langit agar menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki kalian. Yang menjadikan bumi berhampar siapa? Allah. Yang menjadikan langit tetap tegak siapa? Allah. Yang menurunkan hujan insya Allah dalam waktu dekat, segera insya Allah. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan dengan turunkannya air? Mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan banyak kebaikan dengan air. Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Dan Anda ada syarik, ada Anda. Syarik wahdahu la syarikalah. Kalau syarik sekutu itu yang nggak bisa menandingi. Tapi kalau Anda itu yang mungkin ada tandingan. Membedakannya gini. Si A ini orang yang baik. Akhirnya dia mengabdi kepada dia. Suatu saat ternyata ada yang ngasih lebih daripada si A. Akhirnya dia pindah hati. Itulah tandingan. Tapi kalau syarik sama sekali tidak bisa menandingi. Maka Allah mengatakan baik syarik, sekutu maupun Anda jangan dijadikan. Jangan jadikan Allah itu ada tandingan-tandingan, karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui Allah lah pemberi rezeki, Allah yang memberikan kehidupan, maka jangan membuat tandingan-tandingan selain Allah. Jangan minta ke dukun, jangan minta ke benda, jangan minta ke berhala. Karena yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang menjadikan bumi berhampar, yang menjadikan langit tegak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perkenalkan. Terkadang untuk menyadarkan orang perlu dikenalkan dengan kebaikan. Terkadang. Dan ini di antara metode Quran. Allah mengatakan sembahlah aku. Kenapa? Aku yang menciptakan kalian, menurunkan hujan untuk kalian, menjadikan bumi berhampar, langit tetap tegak. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal itu semua kecuali diriku. Allah memperkenalkan dirinya. Kenapa berhak disembah? Apa pesannya, Bu? Terkadang
untuk menyadarkan orang perlu apa? Perlu dikenalkan dengan kebaikan kita. Punya anak, dan namanya anak, meskipun dia sudah bersuami, beristri, tetap milik siapa? Milik Allah dan ibunya. Ya kan? Sepakat ya? Masih anak laki-laki nih. Yang jelas laki-laki. Ternyata dalam perjalanannya dia itu lebih tertawan oleh istrinya daripada ibunya. Mungkin gak? Dia mau ngasih ibunya sesuatu tak berani karena dilarang sama istri. Orang tuanya mau main tak boleh, dijauhkan dari ibunya. Terkadang untuk menyadarkan anak dan siapa? Istrinya, perlu orang tua itu menyebutkan tentang sebagian kebaikannya. Yang melahirkan kamu siapa nak? Yang menyusui, yang membesarkan, menjadi kamu sebagai orang yang orang ini jadi orang. Kemudian terakhir ketika kamu sudah menjadi orang manusia, bukan? Baru apa? Engkau dengan dia. Maka sejatinya siapa yang lebih didahulukan? Ibunya. Harus sadar. Terkadang menyadarkan orang itu perlu menyebutkan kebaikan jika tidak sadar. Demikian juga dengan konsep Quran. Allah sadarkan, hei orang munafik, kenapa engkau gak mau beriman? Hei orang kafir, kenapa engkau gak beriman? Apa sebab kalian ini? Allah sebutkan bukti-bukti, tanda-tanda, sebab-sebab yang menegaskan dialah Allah, Rabb yang berhak untuk disembah. Demikian, wallahu ta'ala alam bishawab. Sudah jam 10. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya. Waalaikumsalam. Pakai mic ya, biar suaranya terdengar. Bu, ini yang bertanya, yang dapat hadiah, yang bertanya menjawab. Bu, biasanya yang dapat hadiah itu yang bertanya apa yang jawab? Amin. Biasanya yang menjawab yang dapat hadiah. Ini orang yang bertanya. Kalau Father, Bu. Waalaikumsalam. Kayak enggak? Belum aktif. Ya. Dikatakan orang-orang yang munafik itu ketika dibacakan Allah mereka akan takut dan lari. Nah, bagaimana orang yang sudah mengetahui tapi mereka menganggap sepele gitu, tidak melakukan dan membacakan, itu termasuk orang-orang yang bagaimana? Nah, terus yang kedua itu tadi kan Lusa bilang kalau boleh nggak, berarti bisa nggak kita berujar gini? Kalau bukan karena Allah, kan karena kita kan emosi ya Ustaz ya, daripada kita emosinya gimana? Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan melakukan ini, gitu loh, kebaikan ini. Nah, tapi ada yang menganggap ketika berujar itu orang yang sombong. Apakah itu benar Ustaz? Ya. Nah, Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jika orang sudah tahu tapi dia mengabaikan, menganggap nggak bernilai, makanya apa? Termasuk orang-orang yang lalai, atau mungkin juga masuk dalam sebagian sifat orang munafik, atau juga bisa masuk sebagian sifat orang kafir. Karena orang munafik, orang kafir, orang fasik masih punya karakteristik.
Tapi ada sifat-sifat itu yang kebersamaan. Orang kafir gak sholat, orang munafik pun kalau sholat malas. Jadi ada sedikit apa? Dosa yang bersama. Maka jika ada orang mengetahui kebaikan kemudian dia mengabaikan, ini banyak sebabnya. Apakah sebabnya malas? Mungkin saja malas. Dan betapa orang itu dijauhkan dari kebaikan karena malas. Ataukah karena gak suka? Berarti apa? Orang yang jauh daripada keimanan. Atau orang yang benar-benar dia tidak dia mengingkari. Itulah kemunafikan. Sehingga orang itu ketika sudah mengetahui kebaikan, ketaatan, kemudian mengabaikan, tentunya orang yang bukan orang yang sempurna dalam keimanannya, dan bisa masuk pada munafik, bisa masuk dalam kekafiran, bisa masuk dalam kefasikan dan seterusnya. Dan mungkin juga sebabnya orang itu berat dalam ketaatan karena dia punya dosa penghalangnya. Karena berbicara mengenai ketaatan itu taufik. Dalam ketaatan taufik, bukan kekuatan. Dan kita bisa lihat Bu, ketika sholat berjamaah biasanya yang muda apa yang tua yang datang? Nah, kalau majelis taklim ibu yang sini yang tua apa yang muda? Ada yang tua, ada yang muda, beda. Masih dalam ketaatan itu bukan kemampuan tapi taufik. Kalau berbicara mengenai sibuk, semua orang juga sibuk. Tapi masing-masing punya skala prioritas. Mana yang paling bermanfaat? Dan itu apa? Termasuk sifat kecerdasan orang beriman. Dia bisa memprioritaskan mana yang paling utama. Oh siapa? Tafadhol. Sehingga tadi apa? Orang itu ketika mengetahui kebaikan tidak menjalankan, tergantung sebabnya. Yang pasti apa? Dia tidak sempurna imannya. Yang kedua tadi apa? Mengatakan kalau bukan karena Allah, Kalau bukan karena Allah, nah, saya tidak akan melakukan kebaikan ini. Nah, pernah ada yang mengatakan seperti itu, kamu tuh sombong kok mengatakan gitu. Kalau memang karena Allah ya sudah, gak usah dikatakan gitu loh Ustaz. Ya. Pertama, perkara kesombongan di mana? Hati. Meskipun sombong itu ada tandanya. Suatu ketika ada seorang sahabat memakai bajunya bagus, sandalnya bagus. Ketika bertemu, maka sahabat mengira komentar, wah sombong tuh. Kenapa? Setiap ketemu sama yang lain pakainya sandal yang bagus, baju yang bagus. Justru dibantah sama Rasulullah. Enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Dan Allah itu lebih suka jika ada seseorang dikasih kenikmatan dipakai. Jadi kalau punya sandal baru, mau datang ke majelis saya dipakai kamu? Antar hilang. Enggak maksudnya Bu. Allah itu suka jika kita itu punya kenikmatan dipakai. Allah berikan kita di kamar kita ada AC-nya. Ketika pulang kepanasan, nyalain AC. Jangan terlalu ngirit. Enggak, khawatir listriknya habis. Masuk kamar terkungkung dengan panasnya, nggak apa-apa, sabar. Biar listriknya nggak habis. Enggak, justru kamu suka kalau dikasih kenikmatan dipakai. Sama Bu, dikasih jus buah, jus jeruk, diminum. Jangan dibawa kehilangan. Dikasih durian nanti Bu.
Sehingga tadi Rasul mengatakan Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibr, orang sombong itu buktinya dua: menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itulah Pak, bukti tandanya orang sombong. Kalau bukan karena Allah nih, saya nggak maju. Pertama, ya, dia mengatakan hal demikian boleh nggak? Boleh. Haknya dia berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Namun kalau dia itu tidak menyatakan, itu lebih baik. Karena dalam kebaikan itu menyembunyikan baik, kecuali dalam keadaan tertentu boleh dikatakan. Jadi, dalam kebaikan itu lebih baik menyembunyikan. Tapi ada kalanya boleh ditampakkan. Oh, berarti sombong dong. Perkara sombong tidak sombong itu perkara hati. Jadi orang yang mendengarnya pun seharusnya tidak boleh menilai dia sombong. Meskipun tadi Bu, kalau kita berbuat kebaikan itu jangan disebut. Lebih baiknya Pak, disembunyikan. Bahkan para ulama mengatakan di antara tanda ikhlas yang luar biasa, ikhlas yang istimewa adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ini ikhlas tingkatan yang istimewa. Tentunya tadi manusia itu bertingkat-tingkat dalam ikhlasnya. Ada yang ikhlas banget, ada yang ikhlas tapi agak kurang dikit. Ada yang sabar banget, ada yang sabar tapi habis sabar pirnya dibanting atau ditendang kucingnya. Sabar, sampai nendang. Jadi Bu, dalam kebaikan itu apa? Merahasiakannya. Meskipun boleh gak dinyatakan? Boleh. Di antara sebabnya untuk ngasih pelajaran yang lain, memberitahukan. Dan orang yang mendengarkan jangan menilai, wah sombong kamu ya, sedekah dikit aja, nah, ditulis gitu namanya. Ya enggak, kita nggak tahu. Sombong nggak sanggup perkara hati. Maka dalam tadi dia mengatakan kalau bukan karena Allah mungkin saya nggak datang. Sombong nggak sebut perkara hati, kita nggak bisa menilai. Tapi di antara tandanya merendahkan manusia. Dalam ucapan tadi merendahkan orang lain. Menolak kebenaran enggak? Itu. Selama enggak, ya udah, kita tuh nggak boleh terlalu masuk dalam perkara hati. Cukup yang doain saja. Jadi jangan terlalu masuk dalam menghakimi dalam perkara yang nggak kelihatan. Susah dan rumit dan masalah malah. Kalau mau menghukumi, hukumi yang nampak-nampak saja. Contoh teman kita nggak hadir majelis taklim. Oh jangan-jangan ini jalan-jalan kemarin ya, yang katanya mau arisan. Akhirnya lihat statusnya, oh bener kan? Nah, ini apa? Terlalu merinci. Apa Bu? Kepo. Bener kan? Dia nggak hadir arisan. Mana tahu? Lihat statusnya. Padahal itu foto sebulan yang lalu. Mungkin nggak orang pasang status hari ini karena foto yang sebulan lalu. Mungkin jalan-jalannya setahun yang lalu. Pasang statusnya hari ini. Yang melihat gemeter juga, wih jalan-jalan terus. Padahal dia kata itu foto setahun yang lalu. Gitu Bu. Jadi hidup itu jangan terlalu dibikin sulit tuh. Dah ada orang terlalu gitu ya. Semoga kita semua jadi orang-orang ikhlas. Amin. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita.
Satu lagi. Kalau satu lagi, kasihan. Saya hadiahnya dulu, biar pas. Nah. Nah. Bagaimana caranya kita zuhud, bersikap zuhud pada saat zaman yang fitnah ini? Bagaimana bersikap zuhud di zaman penuh fitnah? Yang pertama, kita harus tahu pengertian zuhud. Sebelum kita masuk pada contoh, apa itu zuhud? Kata para ulama diantaranya tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Ya, paham dulu. Ustadznya naik mobil Fortuner, zuhud nggak bu? Hah? Entar dulu bu. Karena buat mengisi kajian jauh di Sumatera. Jadi dia itu beli mobil Fortuner untuk apa bu? Membawa manfaat di akhirat. Ustadznya mengisi kajian di Sumatera, belinya sepeda. Ini Ustadz zuhud beneran. Lihat, belinya pak sepeda ondel. Belum tentu. Sehingga pengertian zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat di akhirat. Sehingga tinggal contohnya. Dan di antara bukti orang itu zuhud, tidak terlalu menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Perkara yang mubah boleh nggak? Boleh. Jalan-jalan ke mall boleh nggak? Boleh. Mubah kan? Mubah. Tapi di antara sifat zuhud tidak terlalu berlebihan dalam yang mubah. Kalau tujuannya beli sembako ya itu berarti baik. Tapi sering-sering ke mall, jalan-jalan mubah. Tapi di antara orang yang zuhud adalah orang yang tidak terlalu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat pada akhiratnya. Tinggal contohnya dibuat masing-masing. PR-nya bikin contoh dari zuhud. Sebutkan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan yang banyak. Bu, memakai perhiasan boleh nggak? Boleh. Berapa bu? Terserah. Bila perlu dari ujung pergelangan sampai ujung siku. Tapi bagi yang zuhud itu, dia melihat ini membawa manfaat akhirat ya. Kalau ternyata beli gelang yang banyak semakin semangat ibadahnya, silahkan. Contoh. Tapi ternyata dengan beli perhiasan semakin terlalaikan dari akhiratnya, tadi nggak zuhud. Contoh. Kalau memang kenyataan gitu ya nggak boleh. Sehingga pengertian zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Ustaz pakai sandal zuhud nggak? Zuhud. Qadarullah Ustaznya nggak pakai sandal. Karena setelah habis ngisi kajian sandalnya hilang. Zuhud nggak? Zuhud. Kenapa? Dia nggak berani mengambil ganti yang bukan miliknya. Kan terkadang milikku hilang, mumpung ada banyak sandal nih. Dipilih yang paling bagus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tugasnya apa PR-nya? Apa tugasnya? Cari contoh-contoh zuhud dalam
kehidupan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Safar yang telah memberikan kajian siang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, kami akan mengadakan talim kembali yaitu hari Jumat tanggal 27 Oktober jam 8.30 sampai dengan jam 10. Penceramah Ustadz Wahid Rahman dengan tema keadaan di alam